Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat luang, dan nikmat yang paling penting ialah nikmat al-Islam. Beberapa hari mungkin kita tidak membaca kitab secara live, dikarenakan mungkin ada beberapa keperluan yang kami harus lakukan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya ialah muhasabatun nafs, tentang muhasabah diri. Penulis mengatakan bahwasanya obat dari gangguan-gangguan yang ada di diri kita, dari jiwa kita yang menyeru kepada kejelekan, yakni yang dinamakan an-nafsu al-ammaratu bisu, yang menyerukan kejelekan atas hati-hati kita, atas hati seorang mukmin, sesuatu yang bisa menyebabkan, yang menyembuhkan ialah dengan muhasabah diri. Muhasabah diri atau arti yang lain ialah introspeksi diri. Berkata Hasan Al-Basri, seorang mukmin yang lurus, yang hendak memperbaiki keadaan dirinya, hendaknya ia menghitung introspeksi dirinya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang meringankan hisab kelak di hari kiamat, hendaknya ia menghisab dirinya sebelum datang waktu itu, ialah hisab introspeksi ketika di dunia. Apa saja yang telah kita amalkan? Berapa banyak amalan kebaikan yang kita amalkan? Atau justru kita jarang beramal soleh, menyia-nyiakan sholat, jarang membaca Al-Quran, bakhil terhadap harta, yakni jarang sedekah. Dan sesungguhnya orang yang hisabnya berat ketika di hari kiamat ialah orang-orang yang tidak mengambil sebab-sebab muhasabah ketika di dunia, tidak mau introspeksi ketika di dunia. Mereka melewati hari-harinya dengan kelalaian. Kata beliau, sesungguhnya seseorang yang beriman sesungguhnya orang-orang yang beriman senantiasa tidak merasa aman sampai ia benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya apa yang telah ia perbuat, dari pendengaran, apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia ucapkan, atau apa saja yang anggota badannya ia amalkan, dia pergunakan,
Sesungguhnya kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Berkata Malik bin Dinar, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berkata kepada dirinya sendiri, bukankah engkau seseorang yang mengerjakan demikian, yang senantiasa mengerjakan demikian? Sampai-sampai ia mengatakan, kemudian mengatakan, bukankah engkau seseorang yang senantiasa melazimi Al-Quran, yakni membaca, menghayati, mentadaburi Al-Quran. Jadi dia membisikkan kepada dirinya sendiri untuk mengajak kepada amalan-amalan soleh. Bukankah kamu harus membaca Al-Quran? Bukankah kamu harus sholat? Bukankah kamu harus sedekah? Seperti itu. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah lupa, lalai dari introspeksi diri, muhasabah. Maka semua gerak-geriknya atau waktu istirahatnya, setiap hembusan nafasnya, semuanya itu berharga. Karena setiap hembusan nafas yang kita nafas, apa yang kita lakukan dari amalan-amalan, kelak akan dihitung. Bahkan amalan yang paling kecil sekalipun. Maka seseorang, seandainya ia bisa membeli harta, seandainya ia bisa membeli dengan hartanya, maka tentu dia akan membeli waktu-waktu yang telah terlewatkan ketika di dunia untuk membeli surga yang kebahagiaannya kekal. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdarra wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Yakni pada hari itu ketika mereka dapati tiap-tiap orang pada dirinya apa yang telah ia perbuat ketika di dunia dari min khairin, dari kebaikan, muhdara, maka akan dihadirkan. Wa ma amilat min su'in, dan apa saja yang telah ia perbuat dari amalan-amalan kejelekan pun akan dihadirkan. Tawaddu, maka mereka berangan-angan, lau anna bainaha, seandainya bahwa antara ia dan hari itu amadan ba'idan, ada masa waktu yang jauh.
yakni ia mengandai-andai kalau saja ada waktu yang longgar, diberikan kesempatan, maka ia akan beramal. Mengingat tatkala sudah dihadapkan kepadanya di hari kiamat dari amalan-amalan kejelekan, dari amalan-amalan kebaikan. Yakni dalam tafsir disebutkan pada hari kiamat, yakni di hari al-jaza, hari pembalasan. Setiap jiwa akan mendapati apa yang telah ia perbuat dari kebaikan, maka akan diperlihatkan. Dan akan dibalas dengan balasan seadil-adilnya. Dan termasuk amalan kejelekan pun juga akan ditampakkan. Maka mereka berandai-andai, andai saja mereka masih diberikan waktu untuk beramal. Dengan waktu yang panjang. Maka hendaknya setiap muslim mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Demikian tafsir yang disampaikan oleh para ulama, terkhusus pada tafsir Al-Muyassar. Maka muhasabah itu terbagi dua. Ada muhasabah qoblal amal, yakni sebelum beramal, dan ada muhasabah setelah beramal. Adapun sebelum beramal, seseorang hendaknya ia mengkonsentrasikan dirinya sebelum ia beramal, memperbaiki niat. Sebelum ia meninggalkan sesuatu pun juga diperbaiki niatnya. Apakah benar-benar ia mengharapkan dari apa yang ia amalkan itu surga? Apakah benar-benar agar terhindar dari siksa neraka? Atau hanya jangan-jangan sekedar hubbu ri'asah, mencintai kepemimpinan, hubbu syuhrah, mencintai ketenaran, hanya sekedar riya agar dipuji oleh manusia. Maka sebelum beramal dihadirkan dulu niatnya, diperbaiki niatnya. Sebelum ia infak sekian puluh ribu ataupun sekian ratus ribu, hendaknya benar-benar apa yang ia akan amalkan itu lillahi ta'ala. Berkata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang sebelum ia beramal, ia memikirkan tentang niatnya. Maka jika niatnya itu karena Allah Ta'ala, maka ia mengamalkan. Wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Dan kalau amalannya itu bukan karena Allah, maka ia ta'akhkhara, yakni meninggalkan amalan tadi. Karena apa? Khawatir yang dia amalkan itu sia-sia. Kenapa? Karena amalan ibadah yang riya, bukan karena mencari wajah Allah, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan diancam dengan termasuk dosa kesyirikan. Adapun
muhasabah, introspeksi yang kedua ialah introspeksi setelah beramal. Jadi yang pertama yakni introspeksi sebelum beramal, yakni memperbaiki niat. Adapun muhasabah yang kedua ialah muhasabah ba'dal amal, yakni setelah beramal. Ini terbagi menjadi 3. Pertama, ia hendaknya introspeksi amalan, ketaatan, hendaknya benar-benar ia lakukan dengan memperhatikan hak Allah Ta'ala. Dan dalam amalan kebaikan yang sifatnya ketaatan ini ada 6 perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah ikhlas dalam beramal. Yang kedua hendaknya memurnikan niatnya tadi. An-nasihah, yakni kemurnian. Artinya ikhlas ini berlapis-lapis. Setelah ia meniatkan ikhlas karena Allah Ta'ala, saat beramal maka dia memperbaiki amalannya. Memperbaiki niatnya. Lalu yang ketiga, dengan mutaba'ah Rasul. Mengikuti apa yang Rasul contohkan dari amalan-amalan ibadah. Yang keempat, berbuat ihsan dalam beramal. Ya, berbuat ihsan dalam beramal. Sebagaimana hadis Jibril, al-ihsan, yakni makna ihsan ialah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu seperti itu, maka seakan-akan engkau dilihat Allah. Lalu yang kelima ialah meyakini bahwasannya janji Allah itu benar. Bahwa dari amalan-amalan kebaikan itu ada janji Allah atas orang-orang yang beramal. Yakni dijanjikan dengan pahala dan balasan di surga. Lalu yang terakhir yang keenam ialah seseorang merasa khawatir kalau amalannya tidak diterima. Ini yang keenam. Jadi seseorang tidak boleh merasa yakin kalau amalannya diterima. Ini akan menimbulkan seseorang merasa puas dengan amalannya. Maka hendaknya seseorang senantiasa melihat aib dirinya sendiri. Maka 6 perkara ini perlu diperhatikan. Ini ialah amalan atau muhasabah setelah beramal. Introspeksi setelah beramal. Dan ada tingkatan. Ini yang tingkatan yang pertama. Lalu tingkatan yang kedua ialah bahwasanya seseorang yang introspeksi terhadap dirinya sendiri dari setiap amalan yang telah ia perbuat atau setiap apa saja yang ia tinggalkan karena Allah Ta'ala, ini harus dilihat maslahatnya. Apakah dengan ia mengamalkan amalan ini ada manfaat dari sisi pahala? Atau kalau ia meninggalkannya justru pahalanya lebih besar? Maka ini harus ditimbang dari sisi maslahat diniyah. Kalau ini lebih selamat kalau ia tinggalkan, maka meninggalkannya pun lebih baik. Lalu tingkatan yang ketiga ialah tatkala seseorang melakukan amalan mubah, maka hendaknya ia introspeksi kepada dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah Allah menginginkan hal demikian? Apakah kira-kira Allah ridho dengan apa yang kita lakukan?
apakah ada keuntungannya dari sisi akhirat? Atau bahkan apakah ada sisi manfaat dari sisi dunia? Kalau ada, maka lakukan. Ya. Ia lanjutkan amalan tadi. Ya, karena ini masih berkaitan dengan amalan atau introspeksi setelah beramal. Introspeksi setelah amalan. Namun apabila akan ada kerugian, timbul mudarat tatkala ia amalkan amalan itu, maka hendaknya ia tinggalkan. Karena tidak semua kebaikan itu harus diamalkan. Terkadang ada kebaikan-kebaikan yang harus ditunda dulu. Karena ada beberapa pertimbangan, madorot. Sebagaimana orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka itu ada tingkatan-tingkatannya. Apakah dengan ia melakukan ingkarul mungkar, apakah nanti justru akan menimbulkan kemudorotan yang lebih besar atau tidak? Ini yang kedua, dari muhasabah yang kedua yang setelah amal, ba'da amal. Maka penulis melanjutkan, maka manusia yang paling merugi ialah orang-orang yang meninggalkan introspeksi diri, meninggalkan muhasabah. Maka dia akan membuang-buang waktu untuk melakukan amalan-amalan yang rendah atau amalan-amalan yang mengandung subhat, yang mengandung keharaman, mengandung kelalaian. Dan ini bisa menghantarkan kepada kebinasaan, kesengsaraan. Inilah keadaan orang-orang yang tertipu. Maka sebagai kesimpulan, beliau mengatakan, tatkala seseorang mengintrospeksi dirinya pertama kali yang ia lakukan ialah hendaknya ia mengintrospeksi dari apa saja yang sifatnya wajib. Lalu berikutnya hendaknya ia mengintrospeksi pada perkara-perkara yang sifatnya larangan-larangan. Artinya yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Seperti sholat 5 waktu. Diperhatikan yang baik, dengan baik. Jangan diundur-undur. Kalau Anda lelaki hendaknya mendatangi masjid untuk sholat jamaah. Demikian juga pada wanita. Jangan mengundur-undur, menunda-nunda waktu sholat. Berikutnya, yang kedua tentang introspeksi terhadap larangan-larangan. Hendaknya menjauhi apa saja yang Allah larang. Tanpa memandang apakah ada sisi ilmiah duniawinya. Maka apa saja yang Allah larang, kalau kita tinggalkan pasti di situ ada keberkahan dengan meninggalkannya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, itu pasti. Lalu yang berikutnya, hendaknya seseorang mengintrospeksi dirinya. Tatkala ia mengamalkan suatu perbuatan dosa, hendaknya ia bersegera bertaubat, mengingat Allah Ta'ala dan beristighfar. Lalu memperbanyak amalan-amalan kebaikan sehingga bisa menghapuskan amalan kejelekan. Ini tingkatan yang ketiga atau muhasabah yang ketiga. Muhasabah yang keempat ialah hendaknya seseorang tidak lalai dari amalan-amalan kebaikan. Hendaknya ia mengingat untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Apakah sekedar hanya untuk makan, minum, berak? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan, tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, agar beribadah kepadaku saja.
Lalu berikutnya ialah seseorang hendaknya bermuhasabah, mengintrospeksi sebelum ia berucap ataupun setelah ia berucap. Ya, jadi ini kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Bahwasanya introspeksi itu ada introspeksi sebelum beramal dan introspeksi setelah beramal. Maka kalau saya katakan introspeksi, maka ini otomatis sebelum dan sesudah beramal. Hendaknya seseorang introspeksi terhadap bima takallam bihi, dengan apa yang telah ia ucapkan dari perkataan-perkataan. Apakah mengandung keharaman, mengandung sesuatu yang sia-sia, atau bahkan mengandung pahala. Bukankah Allah atau bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik-baik atau diam. Lalu ia muhasabah terhadap anggota badannya atau kakinya. Kemana ia langkahkan kakinya? Apakah memperbanyak mendatangi masjid untuk melakukan sholat 5 waktu, ataupun untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim, atau untuk mencari pekerjaan yang mubah yang bisa ia gunakan untuk menafkahi anak istrinya. Ia muhasabah terhadap tangannya. Apakah tangannya melakukan kedoliman, ataukah tangannya gemar berinfak, sedekah, atau justru tangannya melakukan perkara-perkara yang haram dari mengambil hak-hak orang lain, mendolimi, memukul orang lain. Maka muhasabah. Dengan pendengarannya ia hendaknya bermuhasabah dari apa saja yang ia dengarkan, apakah mengandung manfaat atau justru keharaman. Terhadap niatnya, bagaimana niatnya? Apakah lalai dari niat? Apakah meniatkan sesuatu yang sifatnya lillahi ta'ala ataupun justru karena riya? Hendaknya ia bertanya kepada dirinya sendiri, walam fa'altuhu, walima fa'altuhu, waliman fa'altuhu. Untuk siapa saya beramal? Lalu kenapa saya beramal? Di atas apa saya harus beramal? Maka dari setiap amalan-amalan itu hendaknya ada pertanyaan tatkala kita bermuhasabah. Pertanyaan yang pertama ialah liman fa'altuhu wa kaifa fa'altahu, atau kaifa fa'altuhu. Untuk siapa saya beramal ini? Untuk manusia atau untuk Allah? Lalu yang kedua, wa kaifa fa'altuhu. Lalu bagaimana saya beramal, beribadah? Mencontoh Nabi atau justru membuat perkara bid'ah? Maka pertanyaan yang pertama, untuk siapa saya yang beramal, ini merupakan tentang hakikat ikhlas. Untuk siapa saya beramal? Lalu pertanyaan yang kedua, dengan bagaimana saya beramal? Caranya bagaimana? Inilah pertanyaan yang sifatnya menegaskan tentang mutaba'atir Rasul. Sebagaimana Allah bertanya atau menghikayatkan dalam Al-Quran, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, agar mereka ditanya, yakni orang-orang, agar mereka bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujurannya. Kalau orang-orang jujur saja akan ditanya apakah benar kejujurannya, bagaimana pula nanti keadaan orang-orang yang pendusta? Lalu berikutnya, faedah seseorang yang bermuhasabah. Faedah yang pertama ialah
Seseorang bisa mencari, mengkorek-korek aib pada dirinya sendiri. Karena barang siapa yang tidak mau mencari aib dirinya, maka ia akan sibuk dengan aib orang lain. Dan ini merupakan sesuatu yang jelek. Kalau ia tidak mau introspeksi, mencari aib dirinya sendiri, maka dia akan lalai dari apa yang harusnya ia koreksi pada dirinya. Sebagaimana perkataan seorang salaf, Yunus bin Ubaid, beliau mengatakan, sesungguhnya aku mendapati 100 kebaikan. Yakni mendapati pada orang lain. Tapi aku tidak bisa mendapati satu kebaikan pun pada diriku. Ini artinya sesuatu muhasabah diri ini sesuatu yang berat dan harus dilakukan. Berkata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau busuk, kata, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mau, atau tidak akan ada seseorang yang mau satu pun duduk denganku. Ya. Karena apa? Beliau menganggap dirinya banyak dosa. Inilah keadaan para salafun saleh kita. Yang mereka mengandaikan kalau seandainya dosa-dosa mereka itu memiliki bau, maka tidak akan ada seorang pun yang mendekati dia. Artinya seseorang yang bermuhasabah terhadap dirinya, dia akan sibuk dengan aib dirinya sendiri, dan ini bagus. Ini faedah muhasabah yang pertama. Maka tatkala seseorang sibuk dengan aib, maka dia tidak akan tersibukkan dengan mencari aib, kesalahan-kesalahan saudaranya sama mukmin, saudaranya sama muslim. Dan dia bisa mengukur kadar dirinya sendiri sehingga tidak sombong. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, seseorang akan melihat pada dirinya, akan mengenal tentang hak Allah atasnya. Tatkala seseorang melihat hak-hak Allah Ta'ala atas dirinya, maka dia akan mengikhlaskan amalannya. Dan dia tidak akan terlalu gampang takjub terhadap amalan kebaikannya. Akan melahirkan sifat khudu, sifat tawadu, sifat merendah, dan memangkas sifat sombong. Dan juga seseorang bisa tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Tatkala ia meyakini bahwasanya kesuksesan, kemenangan itu tidak akan terhasilkan, tidak akan didapatkan kecuali dikarenakan sifat rahmat Allah Ta'ala. Rasa kasih, welas asih Allah Ta'ala dari dosa-dosa kita. Tatkala kita meminta ampun kepadanya. Tatkala kita beristighfar, meminta ampun kepadanya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai penutup, hendaknya seseorang selalu bermuhasabah. Muhasabah sebelum beramal dan setelah beramal. Lalu pahami, dengan kita muhasabah itu, kita bisa menyibukkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Inilah yang akan menimbulkan kedamaian dalam hati, dan tidak
timbul rasa ujub, rasa sombong. Karena apa? Kita mengakui kalau dosa-dosa kita itu sangat banyak. Dan kita mengakui betapa sedikitnya amalan kita ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.